Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil proyek kami kurang lebih selama 1 bulan kami turun ke lokasi. Proyek kami tentang program penyuluhan mengenai permasalahan sampah di lingkungan kos-kosan Handayani. Baik, kita akan masuk dalam materinya. Yang pertama, kami memulai dengan tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, kami mencari lokasi mana yang akan kami turun untuk kami mengerjakan proyek ini. Baik, kita lanjut dengan tahap kedua, yaitu tahap pengkajian atau tahap assessment. Nah, dalam tahap ini, kami kelompok mengidentifikasi masalah apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh anak kos. Nah, dalam identifikasi kami mendapatkan beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan kemauan dari masyarakat lingkungan. Karena tidak adanya kemampuan dari masyarakat lingkungan dan anak kos, itu yang menjadi satu persoalan terjadinya permasalahan sampah di lingkungan kos-kosan tersebut. Yang kedua, tidak adanya kesadaran masyarakat RT 16, RW 6 terhadap lingkungan yang terkena dampak sampah tersebut. Yang ketiga, kurangnya bak penampung bak sampah. Baik, kemudian dalam tahap pengkajian ini, kami juga membuat sumber daya sosial. Nah, sumber daya sosial ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, melakukan kegiatan bersama masyarakat maupun anak kos, bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti. Yang kedua, menerapkan 3R. Nah, 3R ini ada reduce, reuse, recycle kepada masyarakat maupun anak kos, yaitu mendaur ulang sampah yang telah dibuang. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kos-kosan Handayani RT 16 RW 6. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan atau yang bisa disebut dengan desainer. Nah, prioritas masalah yang kami pilih yaitu sampah organik yang ditimbun. Lalu sepakat alternatif kegiatan untuk pemecahan masalah ini yaitu yang pertama, kami memilih masalah. Jadi kami mendefinisikan masalah, lalu kami fokus pada satu masalah sampah dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang ada. Lalu berikutnya kami menganalisis masalah, yaitu kami itu mengetahui mengapa masalah sampah itu terjadi, kapan dia terjadi, dan seberapa sering, serta memahami penyebab pertama mengapa sampah ini tuh bisa terjadi. Gitu. Lalu berikutnya kami buat daftar yang kami menerapkan ide, keterampilan, atau informasi aktual untuk mencapai solusi atas masalah sampah ini, atau mencapai hasil yang diinginkan bersama-sama. Lalu kami memilih solusi terbaik, yakni kami memproses transformasi masalah sampah dari keadaan awal hingga ke keadaan yang diinginkan dengan beberapa teknik dan strategi pemecahan masalah. Lalu berikutnya kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau sasaran yang telah ditargetkan, yaitu kelompok penghuni kos Handayani dari masalah sampah tersebut. Yang berikutnya adalah tahap penformalisasi rencana aksi. Jadi formulasi yang kami pakai itu menggunakan metode SMART, menggunakan unsur SMART. Jadi yang pertama spesifik. Nah, permasalahan sampah di kos Handayani itu antara lain kurangnya jumlah tempat sampah di area dalam kos, semakin banyaknya limbah plastik yang dihasilkan penghuni kos. Lalu sampah itu sebagai tempat berkembang biak sarang dari serangga dan tikus, lalu juga nyamuk. Menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, lalu menjadi sumber dan tempat hidup kuman. Jadi kuman-kuman bersarang pada sampah-sampah, serta bak sampah di luar pagar sering dijadikan bak sampah umum oleh masyarakat, sehingga menumpuknya sampah dan mengotori lingkungan. Jadi ada bak sampah di kos Handayani yang diperuntukkan khusus untuk anggota dalam kos, tapi sayangnya masyarakat di luar kos Handayani itu turut serta buang sampah sembarangan pada bak sampah mereka. Lalu measurable atau dapat diukur. Nah, kelompok kami tuh menargetkan sasaran kos Handayani untuk tetap bersih dan terhindar dari sampah. Hal ini tuh dapat dilihat melalui apakah hal-hal yang telah diberikan pada penghuni kos itu digunakan dengan baik dan bertahan lama. Misalnya slogan yang kami tempelkan di pintu pagar kos dan beberapa pintu masuk itu, lalu serta piloks pada bak sampah dapat terbaca dan bisa ditebalkan berkala karena kami telah memberikan piloks kepada
kepada pengurus kos, kepada kakak pengurus kos agar bisa digunakan kembali. Kami sudah menyerahkannya pada saat selesai sosialisasi. Lalu berikutnya attainable atau dapat dicapai. Nah, kelompok kami itu menargetkan dari permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan kos Handayani ini dapat dicapai dan realisasikan dengan baik sesuai harapan bersama, agar di kemudian hari tidak ada lagi masalah sampah yang terjadi dan dapat menyebabkan berbagai penyakit kesehatan yang ditimbulkan dari permasalahan sampah ini. Lalu yang berikutnya realistis atau sesuai keadaan. Nah, keadaan permasalahan sampah yang ditemui di lapangan itu menumpukan sampah organik yang dibuang pada tempat yang tidak seharusnya. Jadi sudah ada tempat sampah tapi orang-orang malah buang ke tempat ke lingkungan lain, jadi tidak ada tempatnya begitu. Terus kurangnya penyediaan fasilitas, jadi tempat sampah di dalam kos itu kurang gitu, jumlahnya tidak banyak. Lalu sarana dan prasarana sampah di lingkungan tersebut mengakibatkan penumpukan sampah sehingga lingkungannya menjadi kumuh dan tidak sehat. Jadi diharapkan ibu kos itu bisa mengontak bak sampah untuk mengangkut sampah. Jadi sampah-sampah di bak sampah di luar kos Handayani tidak perlu dibakar atau tidak perlu berserakan gitu, agar lebih baik. Lalu berikutnya time base atau dalam jangka waktu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan. Pada tujuan ini, kelompok kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memaksimalkan upaya pengurangan timbulan pengelolaan sampah, di mana kelompok kami memakai 3 penerapan, yaitu 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi, yang kedua, reuse atau menggunakan ulang, dan yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang. Selanjutnya, sebagai fasilitator, kami bertujuan untuk menyediakan alternatif berupa sarana dan juga prasarana yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, metode-metode yang kelompok kami gunakan yaitu mensurvei dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengamati masalah sampah yang terjadi, lalu mencatat data-data penting, mencari penyebab utamanya, dan juga kami menggali potensi dan juga sumber daya apa yang dibutuhkan. Kemudian media yang digunakan yaitu media slogan dan juga pilox. Nah, sekarang kita masuk pada penentuan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sarana di sini ada berupa slogan, sapu lidi, plastik sampah, double tip, dan juga pilox. Dalam prasarana ada motor dan juga halaman depan kos Handayani. Jadwal pelaksanaannya dimulai dari tanggal 30 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Mei 2023. Anggaran yang digunakan selama kegiatan berjumlah 124.000. Selanjutnya kita masuk pada tahap implementasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lokasi kos-kosan Handayani pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 dengan partisipan di dalamnya ada masyarakat lingkungan RT 16 RW 06 dan juga penghuni kos-kosan Handayani. Kemudian rincian keperluan alat. Di sini ada buku, pulpen, double tip, slogan, sapu lidi, kantung plastik sampah, laptop, dan juga pilox. Kita akan lagi pada slide berikut. Di sini terdapat beberapa gambar. Gambar yang pertama itu sebelum memulai anggota mempersiapkan alat presentasi. Itu sesi pembukaan dan perkenalan nama masing-masing anggota kelompok sebelum memulai kegiatan penyuluhan materi mengenai masalah sampah, kemudian menyampaikan tujuan dan maksud dari isi materi penyuluhan mengenai masalah sampah. Gambar 2 itu adalah salah satu anak kos Handayani mengajukan pertanyaan kepada anggota kelompok dan anggota kelompok memberikan jawaban mengenai solusi masalah sampah. Gambar 3 itu dilanjutkan dengan sesi kuis dan tanya jawab. Yang berikut sosialisasikan rencana dan tujuan. Materi penyuluhan mengenai masalah sampah. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit ditangani di Indonesia.
keberadaan limbah rumah tangga atau sampah yang dihasilkan akibat aktivitas manusia mempunyai banyak dampak pada manusia dan lingkungan sekitar. Masih banyak ditemukan sampah organik yang ditimbun dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman kos Handayani yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan anak kos di sekitaran kompleks tersebut. Pelaksanaan penyuluhan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau pengurangan, penggunaan kembali, dan mendaur ulang. Sampah adalah salah satu cara yang efektif untuk membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Melakukan suatu kegiatan penyuluhan metode pembuangan sampah organik dan sampah non-organik bagi rumah tangga dan anak-anak kos Handayani di RT 16 RW 06 Jalan Adi Sucipto. Pemilihan khalayak sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa para penduduk dan anak kos tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada daerah RT 16 RW 06 khususnya. Dengan adanya kegiatan penyuluhan, sampah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dan menerapkan metode pembuangan sampah organik dan anorganik, serta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Jadi baik, saya akan menjelaskan tahapan evaluasi program. Nah, dalam tahapan evaluasi program ini, lakukan evaluasi bersama dengan masyarakat. Nah, dilakukan evaluasi secara berkala ini, kami bersama dengan masyarakat dan anak kos Handaya ini melakukan evaluasi untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu program kegiatan tersebut. Nah, informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan atau penghentian suatu kegiatan atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari suatu kegiatan yang mengevaluasi dengan lebih dahulu, lalu menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Nah, dalam evaluasi program ini yang menjadi perhatian adalah apakah program tersebut berhasil, efektif, dan efisien. Salah satu alternatif yang digunakan oleh kelompok adalah berdiskusi bersama dengan anak kos. Nah, kami berdiskusi mengenai mengembangkan ide dari anak kos tentang kebersihan di lingkungan sekitar, lingkungan kos Handayani tersebut. Nah, di situ mereka menerapkan program bersih-bersih seminggu sekali di setiap hari Sabtu. Nah, mereka membersihkan di bagian dalam kos Handayani, di bagian luar, supaya kos itu terjauh dari bau yang menyengat dan sarang penyakit. Nah, juga di luar tembok itu sudah dipasang slogan dan ukiran tulisan menggunakan piloks tentang kebersihan lingkungan. Nah, evaluasi dari anak kos ini awalnya memang kurang adanya semangat kerjasama. Nah, karena sampah organik yang menumpuk dan bau yang menyengat, tapi sekarang semangat mereka bertambah karena mereka sudah menerapkan kebersihan lingkungan yang rapi dan bersih. Jadi next di sini kami menggunakan evaluasi performatif. Nah, di setiap minggu kami anggota kelompok, tim kelompok mengevaluasi proses perkembangan yang terjadi di tempat lokasi secara berkala. Artinya mengevaluasi satu persatu atau one-to-one evaluation dari sebelum program ini dimulai hingga akhir program selesai. Nah, manfaat dari formatif ini untuk membantu mengenali kesulitan sasaran dalam menangani masalah sampah yang terjadi di lingkungan kos Handayani dan dapat dilakukan tindak lanjut jika masalah sampah terjadi lagi. Nah, di sini sasaran yang memahami program adalah sebagian besar anak-anak kos sudah memahaminya sekitar 80% pemahaman, namun ada juga beberapa anak kos yang belum memahaminya sekitar 20% pemahaman. Nah,
Sasaran yang merasakan pentingnya program ini adalah anak-anak kos Handayani yang menganggap bahwa sasaran program ini sangat penting diadakan karena sangat membantu mereka dalam upaya memberantas sampah di lingkungan kos Handayani tersebut, sehingga mereka tidak merasakan lagi bau yang menyengat dari bak sampah. Next, di tahap terminasi ini, saat mengakhiri hubungan secara formal dengan sasaran, anggota kelompok mengucapkan kata terima kasih atas bersedianya menjadi sasaran sekaligus partisipan dalam program kegiatan penyuluhan masalah sampah, dan proses kegiatan ini berjalan dengan lancar ya, memang walaupun terdapat beberapa kendala dan hambatan yang anggota kelompok alami, tapi karena komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik yang membuat kegiatan ini berjalan dengan efektif, dan di akhir program penyuluhan ini kami mengucapkan kata perpisahan dan berpamitan secara baik. Lalu di sini anggota kelompok tetap jalin kontak dengan ketua kos Handayani dan masyarakat Handayani guna memastikan apakah program yang kelompok jalani ini tetap konsisten dalam mencapai indikator keberhasilan, dan anggota kelompok tetap memantau dari via online WhatsApp dan turun melihat kembali ke lokasi dan menanyakan apakah keadaan kos Handayani ini masih terjaga bersih, rapi, sehat, dan nyaman. Jadi baik, di bagian akhir dari laporan kami melampirkan foto dokumentasi. Nah, bisa dilihat teman-teman, foto bagian pertama itu adalah foto pertama kali kami mendatangi kos Handayani dan meminta persetujuan kepada ketua kos. Lalu di situ kami menginterview atau mewawancarai mengenai lokasi Handayani seperti apa. Dan foto yang berikutnya itu ada foto kerja bakti bersama dengan anak kos Handayani di bagian dalam kos Handayani dan di luar kos Handayani di dekat bak sampah tersebut. Nah, setelah kami melakukan kerja bakti bersama dengan anak kos Handayani dan masyarakat, kami foto bersama dengan anak kos Handayani di belakang, tepat di bagian belakang bak sampah tersebut. Lalu setelah kami melakukan kerja bakti, kami membagikan konsumsi yang kami sediakan, lalu kami makan dan duduk bersama dengan anak kos Handayani. Baik, sekian dan presentasi dari kami kelompok 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih.